Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Tasriful Izzi. Yang namanya Tasriful Izzi karangan Izzuddin Abil Ma'ali Abdul Wahab bin Ibrahim Az-Zanjani yang dikenal dengan Syekh Izzi. Itu aja. Jadi Matan Izzi membahas tentang ilmu tasrif. Ini pokok banget nih. Kalau pengen bisa bahasa Arab, ngaji Matan Izzi. Dan kitab tasrif itu banyak modelnya. Salah satu yang dikaji di pondok-pondok ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di kitab itu nggak ada wabihi nasta'in rabbi tamim bil khairi, nggak ada kan? Langsung alhamdulillah. Kan semua kitab dimulai dengan bismillah kan? Ikuti Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, pemilik semesta alam. Hamdu sebenarnya puji artinya. Kok ayah tambah segala puji? Itu nanti kalau kita udah ngaji kitab udah tahu alif lam ini menunjukkan kepada semua. Alif lam istighraq namanya. Tapi kita kan belum ngaji. Alhamdu bermula segala puji lillah, itu milik Allah, itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, pemilik semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin. Bermula salawat dan salam itu ala sayyidil khalqi, kepada pemimpin makhluk. Apa arti sayyidi? Pemimpin khalqi makhluk. Jadi khalqi ini kalau kitab gundul nanti khalqi makhluk, kalau kita baca khuluqi akhlak, tulisannya sama. Khuluq akhlak, khalqi makhluk. Wassalatu wassalamu bermula salawat dan salam itu ala sayyidil khalqi, kepada pemimpin makhluk. Siapa sayyidil khalqi? Siapa pemimpin makhluk? Muhammadin, Muhammad badal. Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in semuanya. Nah, udah, ini yang penting isinya, enggak penting i'rabnya di sini. Enggak ada judulnya di kitab kan? Ta'rifu ilmi saraf, enggak ada. Langsung i'lam. I'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyiru. Ketahui olehmu bahwa sungguh tasrif pada bahasa itu at-taghyir, berubah. Anna tasrifa, bahwa sungguh tasrif fil lughati pada bahasa itu taghyir, berubah. Jadi ada ilmu yang paling penting dalam bahasa Arab. Sebelum kita memulai mempelajari ilmu lain, ada ilmu nahwu, ada ilmu tasrif. Ilmu nahwu kitab Jarumiyah. Ilmu nahwu hanya membahas harokat akhir. Kenapa kita baca hamdu, kenapa hamda, kenapa hamdi. Selain huruf terakhir, semuanya dikaji oleh ilmu saraf. Jadi ilmu saraf itu lebih banyak tugasnya kan? Nah, itu. Ar-Rahmani, kenapa baca ni, enggak nuna, kan gitu? Oh, baca ni karena ada alasan, itu dibahas oleh ilmu nahwu. Kenapa baca Rahman, itu tugas ilmu tasrif. Harus kita tahu tentang asal kata segala macam. Itu tugas ilmu tasrif. Lebih penting dia. Jadi ilmu tasrif umpama ibu, ilmu nahwu umpama ayah. Semua orang punya ibu. Ada orang yang nggak punya ayah, seperti Nabi Isa misalkan. Nah, semua orang punya ibu. Nggak mungkin orang nggak punya ibu kan? Nah, jadi kalau pengen bisa ilmu bahasa Arab harus punya tasrif. Annat tasrifa, bahwa sungguh tasrif fil lughati pada bahasa itu at-taghyiru, berubah. Apapun yang berubah namanya tasrif. Wa fis sinaati, dan pada sinaah. Arti sinaah istilah. Wa fis sinaah itu kita taruh di fil lughati. Makna kita taruh di fil lughati, kita atah pada fil lughati. Seolah-olah kita ulang, i'lam anna tasrifa fis sinaati tahwilul aslil wahidi. Sesungguhnya tasrif pada istilah itu tahwilul aslil wahidi, tahwil merubah. Tahwilu aslil wahidi, merubah asal yang satu. Ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda. Amsilah artinya contoh-contoh yang berbeda. Amsilah contoh-contoh, mukhtalifatin yang berbeda. Tahwilul aslil wahidi, merubah asal yang satu, ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda. Kenapa dirubah? Lima'anin maksudatin, karena makna-makna yang dimaksudkan, karena makna-makna yang diperlukan. La tahsulu illa biha, la tahsulu
yang tidak hasil ianya makna. Tahsulu fi'il mudhari', fa'ilnya hiya, kembali ke ma'anen. La tahsulu yang tidak hasil ianya makna illa biha, kecuali dengannya, biha kembali ke amsilah. Gambaran dulu begini, kayak bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris kan ada past tense. Apa arti past? Lampau. Hah? Lampau. Lampau. Present? Sekarang. Jadi sama bahasa Arab juga ada. Masa lalu namanya madhi, masa sekarang namanya mudhari', kan gitu. Nah, jadi kenapa perlu ditasrif? Tasrif pada istilah tahwilu aslil wahidi, merubah asal yang satu, merubah kalimat dasar. Jadi kalimat dasar ini, asal yang satu kalimat dasar. Kalimat dasar ada dua pendapat. Ada yang bilang kalimat dasar masdar, Kak, walaupun dia di posisi ketiga. Daraba yadribu darban. Ada ulama bilang kalimat dasar itu darban, walaupun dia di posisi ketiga. Daraba diambil dari darban, yadribu diambil dari darban. Ada juga ulama yang bilang kata dasarnya daraba fi'il madhi. Daraba jadi yadribu, jadi darban, kah? Terserah, yang penting merubah asal yang satu, merubah kalimat dasar ila amsilatin mukhtalifah, kepada contoh-contoh yang berbeda. Daraba kita rubah jadi yadribu, kita rubah jadi darban, fahuwa daribun madrubun. Nah itu contoh-contoh berbeda. Kenapa kita rubah? Lima'anin maksudah, karena makna yang diperlukan. Karena kita perlu makna. Kita bilang udah makan, syaraba, syaribtu. Kita mau bilang sedang makan, asyrabu, kan gitu. Aku sedang minum. Paham? Nah, karena ada makna-makna yang dimaksudkan, yang diperlukan, la tahsulu, yang tidak hasil ianya makna illa biha, kecuali dengannya contoh-contoh amsilah. Itu namanya tasrif. Kita robah dari daraba jadi yadribu, jadi darban, dan seterusnya, namanya tasrif. Kenapa perlu ditasrif? Karena kita perlu makna. Kita pengen mengungkapkan saya sudah pergi, dhahabtu. Saya sedang pergi, pakai fi'il mudhari', adhabu. Kita mau bilang orang yang pergi, sempa'il, zahibun, kan gitu. Kita mau bilang pergilah kamu, izhab, kan gitu. Kalau enggak kita tasrif kan enggak dapat makna itu. Makanya perlu tasrif. Jadi merubah itulah tasrif. Kita mau bilang kalau go itu apa? Sudah pergi apa sedang? I go, pergi. Sedang. Enggak, going baru sedang. Go, kata dasar. I go to school. Where do you go? Kemana engkau pergi? Ya enggak? Kita mau bilang saya sedang pergi ke sekolah. Gimana? I'm going. I am going, ya? Kalau I am go, itu gimana itu Pak pahamnya? Go to school. Saya sudah pergi. Nah, makanya itu harus dipelajari bahasa Inggris. Itu kapan kita ucapkan? Apakah kita sudah berada di sekolah sehingga perginya sudah terjadi, atau kita mau pergi belum terjadi? Saya mau. Mau. Oh, I am go to school. Berarti saya mau pergi ke sekolah, kan? Nah, itu fi'il mudhari' berarti. Sama kan? Bahasa Inggris juga perlu tasrif. Cuma nggak tahu namanya bahasa Inggris apa. Asif. Kayak go, going, ada goes kan? Ada goes. Ya, ada. Apa arti goes? Itu yang Nah itulah yang perlu dipelajari. Itu namanya grammar. Kak, kita baru paham, harus paham. Ya, penting. Nah itu tata bahasa itu kan. Bukan hanya sekedar ngomong aja kan. Nah. Go when goes. Nah, ada go, when, goes. Nah itu deh, nggak ada. SMP masa nggak tahu bahasa Inggris sepotong pun. SMK. Nah, ini bahasa Arab lebih mudah nih. Ada fi'il madhi nanti, fi'il mudhari', fi'il amar kan. Nah inilah tasrif. Dah. Udah paham tasrif? Tasrif secara bahasa artinya berubah, umum berubah. Tapi secara istilah ilmu saraf, merubah kalimat dasar. Aslil wahid itu kalimat dasar. Merubah kalimat dasar kepada contoh yang berbeda. Mana kalimat dasar merubah fi'il madhi jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' jadi sim fa'il dan seterusnya. Atau merubah masdar jadi fi'il madhi jadi fi'il mudhari', jadi sim fa'il, jadi sim maf'ul. Kan tasrif 10 udah tahu kan? Itulah tasrif. Merubah aslil wahid, kalimat dasar, kalimat yang satu kepada contoh yang berbeda karena perlu makna. Yang makna itu tidak akan kita dapatkan melainkan harus ada contoh-contoh tadi, contoh dari perubahan tadi. Nah, udah. Nah ini keren banget sebenarnya. Lebih mudah bahasa Arab. Udah. Gimana? Udah tahu udah sering kan? Udah. Summal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Kemudian bermula fi'il kata kerja. Fi'il kata kerja.
Kalau dalam bahasa Inggris apa verb? Apa arti verb? Kata kerja kan? Nah, kalau kata benda? Non. Noun. Nah, kan? Ada verb, ada noun. Cara bikin kalimat verb tambah noun tambah to be apa? To be tambah verb tambah segala macam. Insyaallah kalau kita udah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gampang banget. Summal fi'lu, kemudian bermula fi'il, kata kerja. Imma sulasiyun, ada kala itu 3 huruf dasar, sulasiyun. Wa imma rubaiyun, ada kala 4 huruf. Sulasiyun 3 huruf, rubaiyun 4 huruf. Dalam bahasa Inggris, kata kerja paling sedikit berapa huruf? 2. Kayak gu. Kan? Ada yang lebih sedikit dari 2? Enggak ada. Berarti bahasa Arab paling sedikit 3 huruf, Pak. Nah, itu maknanya ya. Nah, jadi verb atau fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab ada kala sulasiyun 3 huruf. Zahaba. Zahaba kan? Walaupun bunyinya cuma 2 huruf, tapi dia tulisannya pasti 3 huruf. Ada yang bunyinya 2 huruf, waqa, menjaga. Asalnya waqaya, tetap 3 huruf. Qala, bunyinya 2 huruf, tulisannya 3. Qala. Yaqulu kan? Ba'a, menjual. Jara, berlari. Jara yajri, tulisannya bacanya 2 huruf, tulisannya 3 huruf. Nah, ini lebih ke tulisan. Jadi fi'il ada kala itu sulasiyun 3 huruf, wa imma rubaiyun ada kala 4 huruf. Ini dasar nih, huruf dasar. Kalau huruf tambahan banyak, kayak going tadi kan? Itu kan udah verb tambah ing. Bahasa Inggris juga, bahasa Arab juga sama. Ada ditambah sin, ditambah sofa di fi'il mudhari' kan? Asalnya yadhhabu, sayadhhabu. Asalnya yaqulu, sayaqulu. Asalnya ta'lamun, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Itu saufa huruf tambahan. Ya. Jadi fi'il ada kala sulasiyun 3 huruf murni, aw imma rubaiyun ada kala 4 huruf murni. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fi. Bermula tiap-tiap satu dari keduanya. Keduanya sulasi dan rubai. Imma mujarradun ada kala mujarrad murni, aw mazidun fi atau ditambahkan padanya. Ulang lagi. Fi'il ada kala 3 huruf, ada kala 4. Kemudian setiap satu dari keduanya, setiap dari sulasi dan rubai, imma mujarradun, ada kala mujarrad, ada kala mazid. Berarti gini kalau kita ulang. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Nah itu. Sulasi mujarrad 3 huruf murni. Sulasi mazid 3 huruf dasar tapi sudah ditambah. Jadi 4, jadi 5. Rubai mujarrad 4 huruf asli semua. Rubai mazid 4 huruf tapi sudah ditambah huruf lain. Nah itu. Jadi yang perlu diingat fi'il ada kala sulasi mujarrad, ada kala sulasi mazid. Ada kala rubai mujarrad, ada kala rubai mazid. Wa kullu wahidin minha imma salimun aw ghairu salim. Bermula tiap yang satu darinya tiap-tiap 4 tadi. Bermula tiap-tiap yang satu darinya. Kembali ke semuanya. Darinya sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Imma salimun ada kala salim, atau ghairu salim atau tidak salim. Jadi kalau kita sulasi fi'il, sulasi mujarrad. Yang kedua sulasi mazid. Ketiga rubai mujarrad. 4 rubai mazid. Tiap 4 kelompok itu ada yang salim, ada yang ghairu salim. Ada sulasi mujarrad salim, ada sulasi mujarrad ghairu salim. Ada rubai sulasi mazid salim, ada sulasi mazid tidak salim. Ada rubai mujarrad salim, ada rubai mujarrad ghairu salim. Ada rubai mazid salim, ada rubai mazid ghairu salim. Nah, kan banyak banget pembagiannya. Tulisannya singkat. Nah. Udah. Sulasi mujarrad. Apa arti sulasi mujarrad? 3 huruf asli semua. 3 huruf asli. Zahaba. Itu zahaba kan 3 huruf asli semua. Atau alama, mengetahui, alima. Kemudian sulasi mazid. Sulasi mazid 3 huruf tapi sudah ditambah. Seperti alima kita tambah lam jadi allama. Alima mengetahui, allama mengajarkan. Jadi setiap penambahan huruf ada terjadi penambahan makna, perbedaan makna. Nah, kan? Nah, apalagi contohnya? Nah. Ghafara. Itu sulasi mujarrad, 3 huruf murni. Kalau kita tambah alif sin ta, istaghfara. Jadi sulasi mazid namanya.
Ghafara mengampuni, istaghfara mohon ampun. Nah, nanti kita belajar cara memaknainya. Namanya sulasi mazid, ya kan? Ada 3 huruf asli ditambah huruf lain, ada yang ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3. Jadi namanya sulasi mazid. Rubai juga begitu. Ada rubai mujarad. Memang huruf dasarnya 4, dahraja. Menggulingkan. Dahraja menggulingkan. Bisa saja nanti kita tambah ta, jadi rubai mazid. Ta dahraja, terguling-guling. Nah, kan biasa beda kan? Menggulingkan sama terguling. Ada batu di atas gunung, kita menggulingkan pakai dahraja. Dia terguling sendiri pakai dahraja. Nah, ini kan cara mengungkapkan isi hati kan? Harus pinter. Dah, gitu dulu. Kemudian sulasi tadi, sulasi dan rubai ada 2. Ada yang salim, ada yang tidak salim, ghairu salim. Salim selamat. Nah, jadi begini dulu. Gimana ya? Huruf ilat masih ingat nggak ada berapa? Ada 4. Ada 3. 3. Apa? Huruf ilat itu kayak huruf mat. Wow. Waw, Ya. alif ya. Tapi waw alif ya. Itu huruf ilat. Dia juga disebut huruf mat kan? Kalau sebelum alif fathah, sebelum waw, Lemah. sebelum ya, Ra. dia huruf mat juga. Nah, itu huruf ilat. Lanjut dulu dikit lagi. Wana'ni ya, langsung ya. Wana'ni bisalimi. Benar? Ada? Wana'ni. Wana'ni bisalimi ma salimat huruful asliyatul lati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wat tad'if. Perhatikan deh. Wana'ni dan kami maksud dengan salim. Jadi fi'il ada sulasi salim, ada rubai salim ya. Ada sulasi yang tidak salim, ada rubai yang tidak salim. Sekarang kita harus tahu salim dulu. Wa na'ni bis salim, kami maksud dengan salim. Salim secara bahasa selamat, tapi di sini bukan makna selamat. Wa na'ni bis salim, kami maksud dengan salim ma salimat sesuatu, salimat huruful asliyatu, yang selamatlah oleh huruf-hurufnya ma yang asli. Ma sesuatu atau fi'il salimat huruful asliyatu, yang selamatlah oleh hurufnya fi'il yang asli, tuqabilu, yang sejajar ia dengan fa dan dengan in dan dengan lam. Zahaba, itu wazannya fa la dulu kan. Huruf pertama fa, huruf kedua in, huruf ketiga lam. Jadi disebut fa'ala. Tulisannya boleh zahaba, boleh nasara, boleh daraba, tapi wazannya fa la. Bermula wa na'ni bisalimi, dan kami maksud dengan salim itu ma sesuatu fi'il salimat huruful asliyatu, yang selamatlah hurufnya fi'il yang asli, allati yang tuqabilu bil fa'i, yang sejajar ia dengan huruf fa, dengan in, dengan lam. Dari apa selamat? Min hurufil illah, dari huruf ilah. Wal hamzati, dan dari hamzah. Wat tad'ifi, dan dari berganda-ganda. Setiap fi'il fa'ala atau dahroja, fa'lala, yang enggak ada huruf ilatnya, enggak ada hamzahnya, enggak ada huruf berganda-ganda, namanya bina salim. Zahaba, ada huruf ilat enggak di zahaba? Enggak ada. Ada hamzah enggak? Enggak ada. Ada huruf berganda-ganda? Enggak ada. Berarti namanya bina sulasi salim. 3 huruf sulasi. Karena enggak ada huruf ilat, enggak ada hamzah, enggak ada tad'if, namanya salim. Kalau ada hamzah nanti ada nama khusus. Akhoza. Apa arti akhoza? Khuz. Ambil. Mengambil. Akhoza kan? Ada hamzah di awal kan? Dia enggak sah disebut salim. Dia sulasi 3 huruf, tapi bukan salim. Karena ada nama khusus nanti, mahmus. Ini kenapa dari awal perlu nama? Karena setiap fi'il itu beda cara tasrifnya, cara merubah katanya. Kayak go tadi jadi goesnya. Nah, kan? Won-nya. Go wen. Ada wen kan? Fi'il madhi juga sama. Jadi zahaba, yadhabu normal. Wajaba ada huruf ilatnya waw. Jadi yajibu, wawnya hilang. Ada caranya nanti gampang. Ya, yang penting bina salim, yaitu satu fi'il yang enggak ada huruf ilat. Di fa'alanya enggak ada huruf ilat, enggak ada hamzah, enggak ada tad'if. Makna tad'if 2 huruf yang sama, seperti madda. Madda yamuddu, memanjangkan. Radda yaruddu, mengembalikan. Itu ada 2 huruf yang sama. Roda, da. Nah itu, pendek-pendek aja ngaji. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.